yang didengar di persidangan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara itu, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa PT Krista Medica didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 29 oleh Nyonya Yoseta Karina SH, notaris di Jakarta, dan disahkan oleh Menteri Hukum tanggal 18 Juli 2006. Terjadi perubahan anggaran dasar PT Krista Medica yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM tanggal 9 Juli 2010. Susunan Direksi Krista Medica, setoran Direktur Nyonya Yuri Putulistiani tanggal 1, dan Komisaris Nyonya Dr. R. Raden Roro Nadi Mani Kalapakir. Bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan PT Krista Medica adalah A. Dalam bidang perdagangan meliputi ekspor dan impor perdagangan obat-obatan tradisional, farmasi, dan obat-obatan. B. Dalam bidang industri, yaitu meliputi industri peralatan kedokteran, alat ukur dan navigasi, alat-alat kesehatan, makanan kesehatan, farmasi, dan obat-obatan obat tradisional. C. Dalam bidang jasa, yaitu meliputi konsultasi kesehatan, jasa pelayanan, dan perawatan alat-alat rumah sakit. Stemkot Singapura dan Krista Medica telah menandatangani perjanjian kerjasama tanggal 1 Januari 2005, ditandatangani oleh Valerie Wong, General Manager Stemkot Singapura, dengan Yuri Putulistiani, Direktur PT Krista Medica, dan diketahui oleh Dr. Nani Permadi Kalapakir. Bahwa isi perjanjian kerjasama antara Stemkot dengan PT Krista Medica adalah PT Krista Medica menjadi agent marketing produk Stemkot Singapura di Indonesia. Bahwa Stemkot Singapura adalah perusahaan berbadan hukum Singapura bergerak di bidang penyimpanan darah tali pusat atau darah stem cell untuk kepentingan pengobatan. Bahwa Nyonya Yulita Indrawati Suryani dengan terdakwa Yuri Putulistiani saling mengenal karena mempunyai hubungan keluarga dan pernah bertemu dalam rangka kunjungan silaturahmi antara keluarga. Bahwa pertama kali Yulita menanyakan melalui telepon kepada terdakwa 1 tentang penyimpanan darah tali pusat di Stemkot Singapura dan mengenai perbedaannya dengan Court Life. Bahwa terdakwa 1 menjelaskan kepada Nyonya Yulita darah tali pusat di Stemkot disimpan dalam 4 tabung, sedangkan di Court Life darah tali pusat hanya disimpan dalam 1 tabung dan hanya untuk pemakaian 1 kali. Darah tali pusat di Stemkot dapat digunakan untuk 4 kali pemakaian dan dapat digunakan untuk mengobati penyakit kanker hati yang tidak ada hubungannya dengan darah. Bahwa terdakwa 1 telah mengirim Ricky atau staf marketing PT Krista Medica menemui Julita untuk memberikan penjelasan mengenai proses penyimpanan darah tali pusat pada Stemkot Singapura dan mengenai isi perjanjian penyimpanan darah tali dan isi perjanjian penyimpanan darah yang ditangani Julita dan Stemkot Singapura. Bahwa akhirnya Julita Indrawati setuju untuk menyimpan darah tali pusat anaknya pada Stemkot Singapura dan menangani perjanjian 10 Agustus 2006. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2006, Julita Indrawati melahirkan bayinya di rumah sakit Bunda dan telah diambil darah tali pusat anaknya dan dikirim ke Stemkot Singapura. Bahwa hasil pemeriksaan darah tali pusat anak Julita tersebut, bahwa hasil pemeriksaan darah tali pusat anak Julita Suryani tersebut tanggal 21 Agustus 2006 sudah dikirim oleh Stemkot Indonesia kepada Julita Indrawati melalui jasa pengiriman tiki dengan penjelasan. Ini agak teknis sekali ini. Stemkot Private Limited. Hasil darah tali pusat dengan ini kami sampaikan bahwa darah tali pusat telah diproses dan disimpan. Berikut ini adalah hasil sel punca atau stem cell darah tali pusat. Nama ibu Julita Indrawati Suryani, identitas, tanggal lahir, cara kelahiran, ini bahasa kedokteran, LCS, dan lain sebagainya. Ya, jika Anda memerlukan penjelasan lebih lanjut, silakan hubungi kami di nomor 6777543. Diproses oleh Mr. Alvin Go, teknis. Bahwa darah tali pusat anak Julita Indrawati Suryani tersebut sampai sekarang masih tersimpan di Stemkot Singapura. Bahwa untuk biaya jasa penyimpanan darah tali pusat bayinya tersebut, Nyonya Julita Suryani telah melakukan pembayaran pertama tanggal 21 Oktober 1770 $, pembayaran kedua dan ketiga dibayar bersamaan tanggal 1 Desember 2008 $535. Bahwa semua pembayaran tersebut dilakukan melalui Krista Medica dengan $2 Singapura. Bahwa hingga tanggal 22 Februari 2010, Julita Suryani belum membayar biaya jasa penyimpanan darah tali pusat bayinya di tahun keempat yang jatuh tempo tanggal 18 Agustus 2009, sehingga telah lewat waktu 180 hari dari tanggal jatuh tempo. Bahwa staf finance PT Krista Medica melakukan penagihan kepada Nyonya Yulita melalui surat 22 Februari 2010. Bahwa dalam perjanjian antara Stemkot Singapura dengan Yulita terdapat klausul
Perjanjian ini akan berakhir 1 tahun setelah kelahiran anak lain. Setelah itu, para pihak menyetujui untuk memperbarui secara otomatis perjanjian ini selama periode 1 tahun berikutnya, kecuali jika satu pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis 60 hari sebelumnya mengenai keinginannya untuk menghentikan perjanjian ini sebelum tanggal berakhirnya periode 1 tahun. Setiap keterlambatan pembayaran selama 30 hari akan dikenakan. Stamford berhak menganggap perjanjian ini sebagai tidak dijalankan oleh klien jika biaya penyimpanan tahunan atau jumlah lain yang berhutang belum dibayar, jumlah lain yang terhutang belum dibayar selama lebih dari 180 hari setelah tanggal jatuh tempo. Klien dapat menghentikan perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 60 hari sebelumnya kepada Stamford mengenai keinginannya menghentikan perjanjian ini. Nyonya Yulita telah meminta penjelasan kepada Stamford apakah darah pusat anaknya tersebut masih tersimpan di Stamford dan bersedia membayar biaya jasa penyimpanan tahun keempat, serta meminta darah pusat anaknya untuk pengobatan ayahnya yang sakit kanker. Bahwa melalui email, Rena Sagita meneruskan surat bertanggal 29 Maret 2010 dari Stamford Private Limited kepada Yulita Indrawati, isinya hasil darah pusat anak tanggal kelahiran 18 Agustus 2006. Volume diambil ini teknis benar, ya. Ini kami buat di sini, nanti bisa dibaca. Catatan ini penting. Darah tali pusat, jadi dari hasil lab itu dibuat catatan. Catatan, darah tali pusat anak ibu telah kami simpan dengan baik sejak 18 Agustus 2006. Perlu ibu perhatikan bahwa hitungan sel di atas berada di bawah persyaratan standar kami, yaitu minimal jumlah sel 200 juta. Karena ibu telah memilih untuk terus menyimpan darah tali pusat anak ibu, mengingat alasan ketidaksesuaian tersebut dalam kurung jumlah sel rendah, ibu sepenuhnya mengerti bahwa kemungkinan darah tali pusat tersebut tidak dapat digunakan di kemudian hari. Bahwa dengan adanya penjelasan melalui hal tersebut, Indrawati Suryadi melaporkan para terdakwa pada pihak kepolisian dengan laporan telah merugikan saksi pelapor karena darah tali pusat asasi yang telah disimpan di Stamford, Singapura ternyata kurang dari 200 juta sel dan darah tali pusat anak tersebut tidak dapat dipergunakan menyembuhkan penyakit ayahnya. Bahwa PT Krista Medica sudah mempertemukan Yulita dengan Dr. Theo Cheng Peng, Medical Detox dan Cloud Singapura untuk menjelaskan mengenai darah tali pusat anak Yulita tersebut. Bahwa Nyonya Yulita juga bersama suami telah diundang untuk datang ke Singapura melihat langsung keadaan darah tali pusat bayinya, tetapi tawaran tersebut ditolak oleh Nyonya Yulita Indrawati. Bahwa dalam perjanjian antara Stamford Singapura dengan Yulita Indrawati mengenai penyimpanan darah tali pusat pada pasal 5 lampiran 1 informed consent, perjanjian penyimpanan darah, bahwa di dalam pasal 16 pasal 17 ayat 1 dan 2 diperjanjikan pilihan hukum yang berlaku pada perjanjian ini adalah hukum yang berlaku di Singapura, dan apabila terjadi perselisihan di antara para pihak diselesaikan di Singapura Mediation Center. Namun bila mana penyelesaian perselisihan perbedaan tersebut tidak tercapai melalui Singapura Mediation Center, maka dalam kurun waktu 30 hari setelah diajukan ke Singapura Mediation Center atau dalam kurun waktu yang disepakati para pihak, maka perselisihan tersebut akan diserahkan ke Forum Singapura Arbitration Center (CIC) untuk dimintakan putusan dengan merujuk pada peraturan arbitrasi domestic arbitration rule. Bahwa dalam formulir informed consent izin yang diketahui yang ditangani Nyonya Yulita tanggal 10 Agustus dimuat hal-hal yang dari semula harus sudah diketahui oleh Nyonya Yulita terkait dengan penyimpanan darah tali pusat anak. Antara lain, satu, perjanjian izin ini menyampaikan bahwa saya klien sepenuhnya memahami, yaitu bahwa tidak mungkin untuk memutuskan apakah anak saya akan nantinya memiliki penyakit yang dapat diobati oleh sel-sel ini. Dua, pengumpulan darah tali pusat. A, bahwa pengumpulan dan menyimpan sel-sel darah tali pusat bayi saya kemungkinan dapat bermanfaat pada bayi saya jika ia memerlukannya nanti untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu. B, bahwa sel-sel darah tali pusat ini benar
benar cocok untuk bayi saya dan tidak ada jaminan bahwa bayi saya akan memerlukanku. Fakta bahwa sel-sel tersebut cocok dapat mengurangi komplikasi serius jika terapi sel diperlukan. Bahwa ada kemungkinan bahwa sel-sel batang darah tali pusat bayi saya dapat digunakan oleh para anggota keluarga lain. Terusnya, poin ke-7, penggunaan darah tali pusat. Saya memahami bahwa penggunaan sel-sel darah tali pusat yang dikumpulkan dari darah tali pusat dan plasenta masih dianggap sebagai percobaan, meskipun jenis sel yang sama yang dikumpulkan dari sumber-sumber lain seperti sum-sum tulang telah berhasil digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit selama beberapa tahun. Manfaat-manfaat yang mungkin didapat dari penggunaan sel-sel batang darah tali pusat adalah bahwa sel-sel tersebut dapat digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu yang mengancam jiwa, termasuk leukemia, penyakit-penyakit kanker, dan darah tertentu. Potensi risiko yang didapat adalah bahwa jenis pengobatan ini mungkin tidak efektif. Saya memahami dalam huruf besar bahwa sel-sel darah tali pusat bukan pengobatan yang dipilih untuk semua penyakit atau kondisi, dan bahwa jika jenis pengobatan ini dibutuhkan, keputusan untuk menggunakan sel-sel darah tali pusat yang bersifat dibuat hanya antara saya dan dokter yang menangani. Pada masa mendatang, terapi-terapi yang lebih baik mungkin akan berkembang. Watadawa 2, Nani Permadi Kalapaking adalah komisaris PT Krista Medica. Watadawa 2, Nani Kalapaking tidak pernah bertemu, tidak pernah mendatangi dan atau menyuruh orang lain untuk bertemu dengan Nyonya Yulita terkait mengenai penyimpanan darah tali pusat anak Yulita pada Stanford, Singapura. Pertemuan antara terdakwa 2 dengan Yulita adalah pada tahun 2010 atas undangan Theo Cheng Peng, Medical Director Stanford, Singapura, adalah juga teman baik dari orang tua Nyonya Yulita di Hotel Four Seasons dalam rangka membantu melakukan mediasi menyelesaikan persoalan antara Stanford dengan Yulita. Bahwa sudah ada sekitar 1.000 orang pasien yang telah menyimpan darah tali pusat ke Stanford melalui jasa PT Krista Medica. Bahwa pada tahun 2006 saat penyimpanan atau pengambilan darah tali pusat dari bayi Nyonya Yulita, belum ada regulasi di Indonesia yang mengatur tentang penyimpanan darah tali pusat. Bahwa untuk kegiatan usaha penyimpanan darah tali pusat, terdakwa 1 selaku direktur Krista Medica telah mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan dan telah diberi rekomendasi 3 Agustus 2007. Bahwa PT Krista Medica hanya diberikan rekomendasi, bukan izin untuk menyimpan darah tali pusat, karena hingga tahun 2007 belum ada peraturan mengenai pelayanan stem cell penyimpanan darah tali pusat. Bahwa regulasi penyimpanan darah tali pusat di Indonesia baru ada pada tahun 2009, dan sekarang ini di Indonesia dikenal bank penyimpan darah seperti Crycode, Code Life, Stem Life, dan Cell Safe. Menimbang bahwa terdakwa 1 Yuri Wijilisnyani dan terdakwa 2 Dr. R. Nani Permadi Kalapaking tersebut diajukan ke pengadilan oleh jaksa dengan dakwaan ke-1 pasal 378 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau kedua pasal 372 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan penuntut umum tersebut, majelis hakim perlu mencermati terlebih dahulu perbuatan yang diuraikan oleh penuntut umum di dalam surat dakwaan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa 1 Yuri Wijilisnyani dan terdakwa 2 Dr. R. Nani Permadi Kalapaking dihubungkan satu sama lain dengan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di dalam perkara. Menimbang bahwa mengenai keterkaitan perbuatan terdakwa 1 Yuri Wijilisnyani dalam peristiwa pidana yang diuraikan penuntut umum dalam surat dakwaan serta terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta hukum dalam perkara ini. Menimbang bahwa terdakwa 1 Yuri Wijilisnyani adalah Direktur PT Krista Medica. Menimbang bahwa selaku Direktur PT Krista Medica, terdakwa 1 bertanggung jawab penuh terhadap jalannya kegiatan perseroan, berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian. Menimbang bahwa PT Krista Medica telah menjalin kerjasama dengan Stanford, Singapura melalui perjanjian kerjasama 1 Desember 2005. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, PT Krista Medica menjadi agen pemasaran atau marketing produk Stanford Singapura di Indonesia. Perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani oleh Leong C. Ott dan Valerie Wong, masing-masing mewakili Stanford Singapura, dengan Angelina Yuri Wijilisnyani mewakili PT Krista Medica, dan diketahui oleh Dr. R. Nani Permadi Kalapaking selaku komisaris PT Krista Medica. Menimbang bahwa sesuai dengan akta pendirian anggaran dasar PT Krista Medica
terdakwa 1 selaku Direktur Krista Medica dapat atau berhak melakukan usaha kerjasama dengan pihak lain, maka perjanjian kerjasama antara Stanford Singapura dengan PT Krista Medica yang ditandatangani oleh terdakwa 1 selaku Direktur PT Krista Medica adalah sah karena sesuai dengan hak dan kewenangan terdakwa 1 selaku Direktur PT Krista Medica. Menimbang bahwa PT Krista Medica adalah sebagai agent marketing produk Stanford Limited Singapura di Indonesia. Menimbang bahwa Stanford Singapura adalah perusahaan penyedia jasa penyimpanan darah kali pusat di Singapura. Melalui PT Krista Medica selaku agennya di Indonesia telah menandatangani perjanjian dengan Nyonya Yulita Indrawati Suryadi pada tanggal 10 Agustus 2006, yaitu perjanjian penyimpanan darah kali pusat anak Nyonya Yulita Indrawati Suryadi pada Stanford Singapura. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Ricky Yanto, staf marketing PT Krista Medica, dan disetujui oleh Dr. Theo Cheng Peng, medical director pada Stanford Limited Singapura dengan Yulita Indrawati Suryadi. Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, PT Krista Medica telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Stanford Singapura pada tanggal 1 Januari 2005, sehingga PT Krista Medica bertindak sebagai agen pemasaran Stanford di Singapura di Indonesia, yaitu memasarkan, menawarkan penyimpanan darah kali pusat kepada konsumen di Indonesia untuk disimpan di Stanford Singapura. Bahwa Stanford Singapura adalah sebuah perusahaan yang menyediakan penyimpanan darah kali pusat dan dikenal sebagai bank darah swasta di Singapura. Menimbang bahwa dengan fakta sebagaimana tersebut di atas, terdakwa 1 Yudi Pujidisyani selaku Direktur PT Krista Medica berhak dan dapat menawarkan, memasarkan jasa penyimpanan darah kali pusat kepada saksi Yulita Indrawati Suryadi dalam kedudukan sebagai agen pemasaran dari Stanford Singapura di Indonesia. Menimbang bahwa terdakwa 1 melalui Ricky Yanto, staf marketing PT Krista Medica, telah menawarkan dan memasarkan kepada Nyonya Yulita Indrawati Suryadi untuk menyimpan darah kali pusat anaknya pada Stanford Singapura. Perbuatan yang dilakukan oleh Ricky Yanto tersebut adalah sesuai dengan pekerjaan dan bidang kegiatan PT Krista Medica sebagai agent marketing produk Stanford Singapura di Indonesia. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa 1 dan saksi Ricky Yanto menawarkan, memasarkan jasa penyimpanan darah kali pusat kepada saksi Yulita Indrawati Suryadi adalah perbuatan yang sah, tidak bertentangan dengan hak dari terdakwa 1 selaku Direktur PT Krista Medica dan agen Stanford Singapura di Indonesia. Saksi Yanto tersebut adalah staf marketing PT Krista Medica yang ditugaskan terdakwa 1 untuk memberikan penjelasan kepada saksi Yulita Suryadi mengenai prosedur dan persyaratan penyimpanan darah kali pusat kepada Stanford Singapura. Menimbang bahwa akhirnya saksi Yulita Indrawati Suryadi setuju untuk menyimpan darah kali pusat anak Stanford Singapura dan menandatangani perjanjian tanggal 10 Agustus 2006. Perjanjian penyimpanan darah kali pusat tersebut antara Stanford Singapura yang dalam hal ini ditandatangani oleh Ricky Yanto, staf marketing PT Krista Medica, dan disetujui oleh Dr. Theo Cheng Peng, medical director Stanford Singapura dengan Yulita Indrawati Suryadi. Menimbang bahwa dengan ditandatangani perjanjian penyimpanan darah kali pusat sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa 1 selaku Direktur PT Krista Medica dan sebagai agen Stanford Singapura di Indonesia terikat dan bertanggung jawab untuk memenuhi semua kesepakatan yang diperjanjikan antara Stanford Singapura dengan Yulita Indrawati Suryadi tersebut. Menimbang bahwa saksi Yulita Indrawati Suryadi telah menandatangani perjanjian penyimpanan darah kali pusat anaknya dengan pihak Stanford pada tanggal 10 Agustus 2008, dan PT Krista Medica selaku agen pemasaran Stanford Singapura di Indonesia melalui Dr. Oki Sofian, dokter kebidanan Rumah Sakit Bunda, telah mengambil darah kali pusat anak saksi Yulita Indrawati Suryadi pada saat melahirkan di Rumah Sakit Bunda dan kemudian mengirimkan darah kali pusat tersebut ke Stanford Singapura, dan sampai dengan saat ini darah kali pusat tersebut tersimpan di laboratorium Singapura, Stanford Singapura. Menimbang bahwa sebagaimana dalam isi perjanjian penyimpanan darah kali pusat antara Stanford Singapura dengan saksi Yulita yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 10 Agustus, saksi Yulita mempunyai kewajiban untuk membayar biaya jasa penyimpanan darah kali pusat anaknya tersebut sebesar $1.710 Singapura pembayaran pertama, dan setiap tahun wajib membayar $250 Singapura kepada pihak Stanford Singapura selama waktu penyimpanan darah kali pusat tersebut berlangsung. Menimbang bahwa pengambilan darah kali pusat anak saksi Yulita Indrawati Suryadi oleh PT Krista Medica melalui Dr. Oki Sofian, dokter kebidanan Rumah Sakit Bunda adalah sah, dan penyimpanan darah kali pusat di laboratorium Stanford Singapura adalah sah, dan demikian pula penerimaan pembayaran biaya jasa penyimpanan darah kali pusat anak saksi Yulita Indrawati Suryadi oleh PT Krista Medica adalah sah. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa 1 dalam kedudukannya sebagai Direktur PT Krista Medica dan agen marketing Stanford Singapura di Indonesia telah menerima pembayaran biaya jasa penyimpanan darah kali pusat anak saksi Yulita Indrawati Suryadi
tersebut adalah sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani antara pihak Stanford Singapura dengan saksi Yulita Indrawati Suryadi, maka perbuatan terdakwa satu menerima pembayaran biaya jasa penyimpanan daratan pusat tersebut adalah perbuatan yang sah dan tidak melawan hukum atau tidak melawan hak. Menimbang bahwa Yulita Indrawati telah membayar biaya jasa penyimpanan daratan pusat anaknya untuk tahun kedua 2007 dan tahun ketiga 2008 secara sekaligus bersamaan pada bulan Oktober 2009 sebesar $550 Singapura. Pembayaran sejumlah itu meliputi biaya jasa penyimpanan setiap tahun berikut dengan denda keterlambatan pembayarannya. Menimbang bahwa mengenai keterkaitan perbuatan terdakwa 2 Dr. R. Nani Kalapaking dalam peristiwa pidana yang diuraikan dalam surat dakwaan. Menimbang bahwa dalam akta pendirian PT Krista Medica, susunan direksi PT Krista Medica terdiri dari 1 orang direktur Nyonya Yuri Puji Listiani Indrawati 1 dan komisaris Nyonya Dr. R. Raden Roro Nani Permadi Kalapaking sebagai komisaris. Menimbang bahwa pasal 1 angka 6 junto pasal 108 Undang-Undang RI nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menegaskan bahwa Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Menimbang bahwa dalam sebuah perseroan, komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan atau kebijakan pengurusan baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan serta memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan oleh komisaris untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Menimbang bahwa terdakwa 2 R. Nani Permadi Kalapaking dalam kedudukan sebagai komisaris PT Krista Medica hanya bertindak melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Lihat pasal 14 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Krista Medica nomor 29 tanggal 20 Juli 2006. Menimbang bahwa dalam pasal 11 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Krista Medica nomor 29 tanggal 20 Juli 2006, direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya ayat 1. Dan direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa A. Meminjam atau menjamkan uang atas nama perseroan dalam kurung tidak termasuk mengambil uang perseroan bank. B. Mendirikan suatu usaha baru atau turut pada perusahaan lain di tempat lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan komisaris. Menimbang bahwa perbuatan yang didakwakan penuntut umum kepada para terdakwa dalam perkara ini adalah perbuatan para terdakwa dalam kapasitas mereka masing-masing sebagai direktur PT Krista Medica terdakwa 1 dan sebagai komisaris PT Krista Medica terdakwa 2. Menimbang bahwa menurut ketentuan Undang-Undang RI nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas junto Akta Pendirian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Krista Medica nomor 29 tahun 2010 20 Juni 2006 dan akta perubahannya nomor 151 tanggal 12 Agustus 2009 terdakwa 1 Yuri Puji Listiani selaku direktur PT Krista Medica yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi perseroan dan berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Sedangkan terdakwa 2 Nani Permadi Kalapaking sebagai komisaris PT Krista Medica hanya menjalankan tugas pengawasan atas kepentingan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Menimbang bahwa terdakwa 2 tidak pernah bertemu dengan Yulita Indrawati Suryadi ataupun tidak menyuruh siapapun untuk menemui Yulita Indrawati Suryadi terkait dengan keinginan Yulita Indrawati Suryadi sehingga bersedia menyimpan daratan pusat anaknya pada Stanford Singapura dan menandatangani perjanjian penyimpanan daratan pusat tanggal 10 Agustus 2006. Menimbang bahwa terdakwa 2 baru bertemu dengan Yulita Indrawati Suryadi setelah timbul persoalan antara Stanford Singapura dengan Yulita Indrawati Suryadi mengenai daratan pusat anak Yulita Indrawati Suryadi yang disimpan di Stanford Singapura pada bulan Mei 2010 di Hotel Four Seasons Jakarta atas undangan Dr. George and Penn Medical Director pada Stanford Singapura yang melakukan mediasi kepada Yulita Indrawati Suryadi. Menimbang bahwa dalam perjanjian antara Stanford Singapura dengan Nyonya Yulita Indrawati Suryadi untuk penyimpanan daratan pusat ada beberapa surat yang ditangani oleh kedua belah pihak. Pertama, Cord Blood Storage Agreement, perjanjian penyimpanan daratan pusat tanggal 10 Agustus antara yang ditangani Rikianto untuk dan atas nama Stanford Singapura dengan Yulita Indrawati Suryadi. 2. Informed Consent
izin yang diketahui yang ditangani oleh Yulita Indrawati Suryani tanggal 10 Agustus 2006. 3. Hospital notification and release from liability, pemberitahuan dan pelepasan rumah sakit dari tanggung jawab yang ditangani oleh Yulita Indrawati Suryani tanggal 10 Agustus 2006. 4. Riwayat kesehatan medis atas nama Yulita Indrawati Suryani yang ditangani Yulita Indrawati tanggal 10 Agustus 2006. 5. Cord blood stroke fee schedule, jadwal biaya penyimpanan darah kali pusat yang ditangani oleh Ricky Yanto untuk dan atas nama Stanford Singapura dengan Yulita Indrawati Suryani tanggal 10 Agustus 2006. Menimbang bahwa dalam cord blood storage agreement, perjanjian penyimpanan darah kali pusat tanggal 10 Agustus 2006 yang ditangani oleh Ricky Yanto untuk dan atas nama Stanford Singapura dengan Yulita Indrawati Suryani terdapat klausula perjanjian antara lain. 1. Perjanjian klien, dalam hal ini Indrawati Suryani, telah meminta si Stanford Singapura dalam hal untuk menyimpan darah kali pusat dan Stanford menyetujui untuk menyimpannya dengan syarat-syarat dan ketentuan perjanjian ini. 2. Pendahuluan, klien dalam hal ini Nyonya Yulita Indrawati menyetujui untuk membaca semua dokumen dan bahan yang diberikan oleh Stanford Singapura dan akan mengisi dan menandatangani formulir berikut ini. 1. Izin yang diketahui, formulir 1. 2. Pemberitahuan dan pelepasan rumah sakit dari kewajiban, formulir 2. 3. Riwayat kesehatan media, formulir 3. 4. Daftar biaya penyimpanan darah pusat, formulir 4. Formulir di atas akan merupakan bagian dari perjanjian. 5. Jangka waktu perjanjian. Perjanjian ini akan berakhir 1 tahun setelah kelahiran anak klien. Setelah itu para pihak menyetujui untuk memperbarui secara otomatis perjanjian ini selama periode 1 tahun berikutnya, kecuali jika satu pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis 60 hari sebelumnya mengenai keinginannya untuk menghentikan perjanjian ini sebelum tanggal berakhirnya periode 1 tahun. 9. Penghentian melalui pemberitahuan. 9.1. Klien dapat menghentikan perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 60 hari sebelumnya kepada Stanford mengenai keinginannya untuk menghentikan perjanjian ini. 10. Kegagalan oleh klien. 10.1. Stanford berhak menganggap perjanjian ini sebagai tidak dijalankan oleh klien jika biaya penyimpanan tahunan atau jumlah lain yang berutang belum dibayar selama lebih dari 180 hari setelah tanggal jatuh tempo. 11. Pelepasan. Klien menyatakan bahwa baik Stanford maupun para pejabat, direktur, pemegang saham, eksekutif, karyawan, atau konsultan tidak membuat pernyataan-pernyataan atau jaminan-jaminan lain kepada klien bersifat apapun juga, termasuk tanpa membatasi generalitas tersebut. Pernyataan-pernyataan atau jaminan-jaminan berkenaan dengan kecocokan darah kali pusat untuk pengobatan penyakit ke depan, keberhasilan pengobatan penyakit melalui transplantasi darah kali pusat, dan manfaat dari transplantasi darah kali pusat pada jenis-jenis pengobatan lain yang menggunakan sel Batam. 12. Pernyataan. Klien menyetujui untuk membebaskan Stanford, para pemegang saham, pejabat, karyawan, agen, dan perwakilan lainnya, dokter ahli kandungan, ginekologis, klien, dan atau rumah sakit yang membantu kelahiran, staf rumah sakit, dan laboratorium dari dan terhadap setiap dan semua kewajiban, kerugian, kehilangan, atau klaim yang timbul dari jasa-jasa yang diberikan berdasarkan pada perjanjian ini, kecuali jika timbul dari kelalaian mendasar, kesalahan disengaja, atau kecurangan pihak tersebut atau para pihak, sebagaimana keadaannya, sebagaimana yang dimaksudnya. Jasa-jasa yang diberikan oleh Stanford berdasarkan pada perjanjian ini terbatas pada memperoleh izin yang diketahui dari klien, menyediakan peralatan pengumpul yang diperlukan, mengatur perusahaan transportasi yang disetujui untuk mengangkut darah kali pusat dari rumah sakit yang membantu kelahiran, memproses dan menyimpan darah kali pusat. Jika darah kali pusat klien yang disimpan berdasarkan pada perjanjian ini hilang, rusak atau hancur karena pelanggaran perjanjian ini oleh Stanford, atau jika klien mengajukan klaim terhadap Stanford, ganti kerugian yang harus dibayar oleh Stanford kepada klien terbatas pada 3 kali jumlah keseluruhan biaya yang dibayar oleh klien kepada Stanford berdasarkan perjanjian ini. Undang-undang yang mengatur perjanjian ini diatur oleh Undang-Undang Singapura, klausula mediasi dan arbitrase. Semua perselisihan, persengketaan atau perbedaan yang timbul dari atau berkenaan dengan perjanjian ini harus terlebih dahulu diserahkan kepada pusat mediasi Singapura untuk diselesaikan melalui mediasi sesuai dengan prosedur mediasi yang sementara berlaku. Para pihak menyetujui untuk berpartisipasi dalam mediasi tersebut dengan itikat baik dan menyatakan untuk mematuhi syarat-syarat dari penyelesaian yang dicapai. Jika perselisihan,
persengketaan atau perbedaan tidak dapat diselesaikan melalui mediasi tersebut dalam jangka waktu 30 hari sejak dimulainya mediasi atau dalam jangka waktu yang disetujui oleh para pihak. Perselisihan persengketaan atau perbedaan tersebut diserahkan kepada dan pada akhirnya diputuskan oleh arbitrase pada Pusat Arbitrase Internasional Singapura (CIC) dan sesuai dengan peraturan arbitrase dalam negeri. Menimbang dalam Court Blood Storage Agreement, perjanjian penyimpanan darah tali pusat antara Stanford Singapura dengan Julita Indrawati Suryadi, tercantum klausula bahwa undang-undang berlaku dan mengatur perjanjian tersebut dalam undang-undang Singapura. Dan jika terjadi perselisihan persengketaan atau perbedaan yang timbul dari atau berkenaan dengan perjanjian tersebut, maka harus terlebih dahulu diserahkan melalui Pusat Mediasi Singapura dalam jangka waktu 30 hari sejak dimulainya mediasi atau dalam jangka waktu yang disetujui oleh para pihak. Jika perselisihan persengketaan atau perbedaan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, maka perselisihan persengketaan atau perbedaan tersebut diselesaikan melalui Forum Arbitrase Singapura (CIC) menurut peraturan yang berlaku Singapura. Menimbang bahwa telah terjadi perselisihan antara Julita Indrawati Suryadi dan Stanford Singapura tentang darah tali pusat anak Julita Indrawati Suryadi yang telah disimpan di laboratorium Stanford Singapura. Menimbang bahwa perselisihan persengketaan atau perbedaan yang terjadi antara Julita Indrawati Suryadi dengan Stanford Singapura terkait masalah penyimpanan darah tali pusat adalah sebagai berikut. 1. Mengenai hasil pemeriksaan laboratorium darah tali pusat anak Julita Indrawati Suryadi yang dilakukan di Stanford Singapura, jumlah sel darah tali pusat anak Julita Indrawati Suryadi hanya 180 juta sel, kurang dari 200 juta sel, tetapi sel viability-nya atau kemungkinan ketahanan hidup mencapai 99%, kemudian recovery mencapai 100%, dan menurut Stanford Singapura, darah tali pusat tersebut masih dapat disimpan dan dapat dipergunakan untuk masa yang akan datang. 2. Bahwa hasil pemeriksaan darah tali pusat anak Julita Indrawati Suryadi tanggal 21 Agustus 2006 tersebut telah diberitahukan kepada Julita Indrawati oleh agen PT Krista Medica melalui Tiki dan disimpan di Stanford Singapura sejak tanggal 18 Agustus 2006. Bahwa Julita Indrawati Suryadi memilih untuk melanjutkan menyimpan darah tali pusat lagi pada Stanford Singapura dalam kurung tidak ada pernyataan dari Julita untuk mengakhiri penyimpanan darah tali pusat anaknya sesuai perjanjian. 4. Bahwa Julita Indrawati Suryadi ingin menggunakan darah tali pusat anaknya untuk mengobati penyakit kanker ayahnya. 5. Stanford Singapura telah memberikan jawaban atas keinginan Julita Indrawati Suryadi menggunakan darah tali pusat anaknya untuk mengobati penyakit kanker ayahnya sebagai berikut. Darah tali pusat anak ibu berada di bawah persyaratan standar kami, yaitu minimal jumlah sel 200 juta. Karena ibu telah memilih untuk terus menyimpan darah tali pusat anak ibu, mengingat alasan ketidaksesuaian tersebut dalam kurun jumlah sel rendah, ibu sepenuhnya mengerti bahwa kemungkinan darah tali pusat tersebut tidak dapat digunakan pemulihan. Menimbang bahwa perselisihan persengketaan atau perbedaan yang terjadi tersebut adalah antara Stanford Singapura dengan Julita Indrawati Suryadi, dan terdakwa satu sebagai direktur PT Krista Medica sebagai agen Stanford Singapura di Indonesia telah turut menandatangani perjanjian tersebut melalui tanda tangan Ricky Yanto, staf marketing PT Krista Medica untuk dan atas nama Stanford Singapura. Menimbang bahwa terdakwa satu sebagai direktur PT Krista Medica yang menugaskan Ricky Yanto, staf marketing PT Krista Medica, memberikan penjelasan kepada Julita Indrawati Suryadi tentang prosedur dan peraturan yang berlaku pada Stanford Singapura perihal penyimpanan darah tali pusat tersebut. Menimbang bahwa Ricky Yanto selaku staf marketing staf PT Krista Medica telah turut menandatangani perjanjian penyimpanan darah tali pusat tanggal 10 Agustus antara Stanford Singapura, maka berarti secara hukum terdapat satu selaku direktur PT Krista Medica dan PT Krista Medica sebagai agen Stanford Singapura di Indonesia turut bertanggung jawab terhadap perselisihan, persengketaan atau perbedaan yang terjadi antara Stanford Singapura dengan Julita Indrawati Suryadi. Maaf ya, Indrawati. Menimbang bahwa perselisihan, persengketaan atau perbedaan yang terjadi sebagai disebut di atas antara Stanford Singapura dengan Julita Indrawati Suryadi adalah masih dalam rangka pemahaman dan pelaksanaan isi perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 10 Agustus 2006, terutama mengenai kegunaan darah tali pusat anak Julita Indrawati tersebut untuk kepentingan pengobatan di kemudian hari. Menimbang bahwa kewajiban dan tanggung jawab terhadap satu sebagai agen pemasaran produk Stanford Singapura di Indonesia
tidak selesai dengan dikirimnya darah kali pusat anak Yulita Indrawati Suryadi tersebut ke Stanford Singapura, atau setelah selesai pemeriksaan darah kali pusat tersebut dikirimkan kepada Yulita Indrawati Suryadi, tetapi terlalu satu selaku agent tetap bertanggung jawab memberikan penjelasan kepada pasien, dalam hal ini Yulita Indrawati Suryadi, mengenai keadaan darah kali pusat anaknya tersimpan di Stanford Singapura. Karena terlalu satu juga yang menerima atau melakukan penagihan biaya jasa penyimpanan darah pusat tersebut setiap tahun dan lain-lain sebagainya hingga perkara ini diajukan. Menimbang bahwa meskipun darah kali pusat dan Yulita Indrawati Suryadi disimpan di laboratorium Stanford Singapura, namun terlalu satu selaku agent tetap bertanggung jawab dan menjamin keadaan baik dari darah kali pusat tersebut. Menimbang bahwa apabila ternyata terhadap darah kali pusat dan Yulita Indrawati Suryadi tersebut ditemukan terjadi hal-hal di luar harapan atau maksud dari Yulita Indrawati Suryadi menyimpan darah kali pusat anaknya tersebut, antara lain hilang, rusak atau hancur atau tidak dapat digunakan, maka hal-hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara Stanford Singapura sebagai penyimpan darah kali pusat dan terdapat satu selaku agent di Indonesia, karena sebuah informasi dan perkembangan mengenai darah kali pusat anak Yulita Indrawati Suryadi yang disimpan di Stanford Singapura tentu diketahui oleh salah satu selaku agent. Menimbang bahwa dalam perjanjian pasal 17 1 dan pasal 17 ayat 2 antara Stanford Singapura dengan Yulita Indrawati Suryadi tanggal 10 Agustus 2006, perselisihan, persengketaan atau perbedaan yang terjadi tersebut harus terlebih dahulu diajukan kepada Pusat Mediasi Singapura untuk diselesaikan melalui mediasi. Dan jika perselisihan, persengketaan atau perbedaan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam forum mediasi di Singapura, maka akan ditempuh penyelesaian melalui peradilan arbitrasi Singapura (CIC) dengan mengikuti prosedur arbitrasi yang berlaku di negara Singapura. Menimbang bahwa terdapat fakta bahwa jumlah sel darah kali pusat dan Yulita Indrawati Suryadi yang disimpan di laboratorium Stanford Singapura hanya 180 juta sel, kurang dari 200 juta sel. Bahwa jumlah sel darah kali pusat dan Yulita Indrawati Suryadi tersebut di bawah persyaratan standar minimum 200 juta sel. Bahwa telah dijelaskan oleh Stanford Singapura kepada Yulita Indrawati Suryadi, akibat jumlah sel sedikit, maka darah kali pusat tersebut mungkin tidak dapat digunakan di masa yang akan datang. Bahwa darah kali pusat dan Yulita Indrawati Suryadi tersebut tidak dapat digunakan untuk mengobati penyakit ayahnya yang menderita sakit kanker. Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut di atas adalah sesuai dengan peristiwa perbuatan yang didakwakan penuntut umum dalam perkara ini kepada terdakwa satu. Oleh karena itu, perbuatan yang didakwakan penuntut umum tersebut telah terbukti dilakukan oleh terdakwa satu, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana. Perbuatan-perbuatan tersebut masih dalam kerangka pemahaman pelaksanaan isi perjanjian antara Stanford Singapura dengan Yulita Indrawati Suryadi yang menjadi tanggung jawab Stanford Singapura selaku penyimpan darah kali pusat dan terdakwa satu dalam kapasitas sebagai Direktur PT Crispa Medica dan Agent Marketing Stanford Singapura di Indonesia. Menimbang bahwa menurut majelis hakim, perselisihan, persengketaan atau perbedaan yang terjadi antara Yulita Indrawati Suryadi dengan Stanford Singapura dalam perkara ini masih dalam kerangka pemahaman dan pelaksanaan isu perjanjian tanggal 10 Agustus 2006 antara Stanford Singapura dengan Yulita Indrawati Suryadi, maka persoalan tersebut akan diselesaikan melalui forum mediasi di Singapura. Jika perselisihan, persengketaan atau perbedaan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam forum mediasi di Singapura, maka akan ditempuh penyelesaian melalui peradilan arbitrasi Singapura (CIC) dan mengikuti prosedur peraturan arbitrase yang berlaku di negara Singapura sesuai dengan perjanjian pasal 17 ayat 1 dan pasal 17.2 tanggal 10 Agustus 2006 antara Stanford Singapura dengan Yulita Indrawati Suryadi. Menimbang bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 dalam perkara ini bukan perbuatan pidana, melainkan perbuatan-perbuatan sebagai dimaksud yang telah dimuat dalam perjanjian antara Stanford Singapura dengan Yulita Indrawati Suryadi tanggal 10 Agustus 2006, sehingga terdakwa 1 Yuri Pujilisani dan terdakwa 2 Dr. Nani Permadi Kalapahi tersebut harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum onslaught van rectus provoking dari penuntut umum tersebut. Menimbang bahwa oleh karena perselisihan terjadi antara Yulita Indrawati Suryadi dengan Stanford Singapura harus diselesaikan berdasarkan isi perjanjian pasal 17 ayat 1 dan 17 ayat 2 sebagaimana tersebut di atas, maka dakwaan penuntut tersebut dalam perkara ini sebagaimana dalam surat dakwaan nomor register perkara PDN garis datar 50A garing Jakarta Pusat garing 12 garing 2012 tanggal 5 Desember 2012 tidak relevan lagi dipertimbangkan oleh majelis hakim. Menimbang
bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis telah berpendapat satu, perbuatan yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa 1 Yuri Pujilisdiani dalam perkara ini telah terbukti dilakukan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana. 2. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 dalam perkara masih dalam kerangka pemahaman dan pelaksanaan isi perjanjian antara Stanford Singapura dengan Yulita Dawati Suryadi yang menjadi tanggung jawab Stanford Singapura selaku penyimpan daratan pusat dan terdakwa 1 dalam kapasitasnya sebagai direktur PT Krista Medica dan agent marketing Stanford Singapura di Indonesia yang akhirnya telah menjadi perselisihan persengketaan atau perbedaan pendapat antara Stanford Singapura dengan Yulita Dawati Suryadi. 3. Menurut pasal 17 titik 1 dan pasal 17 titik 2 perjanjian antara Stanford Singapura dengan Yulita Suryadi, perselisihan, persengketaan dan perbedaan tersebut lebih dahulu diselesaikan dalam forum mediasi di Singapura. Apabila perselisihan, persengketaan dan perbedaan itu tidak dapat diselesaikan dalam forum mediasi di Singapura, maka akan ditempuh penyelesaian melalui Peradilan Administrasi Singapura (CIC) dan mengikuti prosedur peraturan administrasi yang berlaku di negara Singapura. Terdakwa 2 Dr. Nani Kalopaki selaku komisaris PT Krista Medica maupun secara pribadi sama sekali tidak terlibat sehingga tercapainya lahirnya perjanjian antara Stanford Singapura dengan Yulita Dawati Suryadi. Menurut ketentuan Undang RI Nomor 40 2007 tentang persoalan terbatas, junto Akta Pendirian Anggaran Dasar Persoalan Krista Medica Nomor 29 tanggal 20 Juni 2006 dan Akta perubahannya, terdakwa 1 Yuri Pujilisdiani, Direktur PT Krista Medica yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi perseroan, dan terdakwa 2 Dr. Nani Permadi Kalopaki selaku komisaris PT Krista Medica hanya menjalankan tugas pengawasan atas keputusan direksi dan memberikan nasihat kepada direksi dan tidak bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dijalankan oleh salah satu tertentu. Menimbang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dipaparkan di atas, maka majelis hakim akan mengambil keputusan sebagaimana dalam amat. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2 tersebut tidak dilakukan penahanan. Menimbang bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2 tersebut tidak dilakukan penahanan. Menimbang bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 dalam perkara ini bukan perbuatan pidana, maka terdakwa 1 Yuri Pujilisdiani dan terdakwa 2 Dr. Nani Permadi Kalopaki tersebut harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum Onslaught Van Rex Fairfall Living. Menimbang bahwa oleh karena tuntutan kepada menimbang bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 bukan perbuatan pidana, maka memulihkan hak-hak terdakwa 1 Yuri Pujilisdiani dan terdakwa 2 Dr. Nani Permadi Kalopaki dalam kedudukan harkat serta martabatnya. Menimbang bahwa segala biaya dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada negara. Memperhatikan pasal 19 ayat 2, contoh pasal 194 ayat 1, contoh pasal 97 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 81 tentang uang dan peraturan dari undang-undang lain bersangkutan mengadili 1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan penuntut umum tersebut kepada terdakwa 1 Yuri Pujilisdiani dan terdakwa 2 Dr. Nani Permadi Kalopaki terbukti, tetapi perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana. 2. Melepaskan terdakwa 1 Yuri Pujilisdiani dan terdakwa 2 Dr. Nani Permadi Kalopaki tersebut dari segala tuntutan hukum Onslaught Van Rex Fairfall Living. 3. Memulihkan hak-hak terdakwa 1 Yuri Pujilisdiani dan terdakwa 2 Dr. R.R. Nani Permadi Kalopaki tersebut dalam kedudukan harkat serta martabatnya. 4. Memerintahkan agar berkas perkara nomor 187 pidana bias 2013 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa 1 Yuri Pujilisdiani dan terdakwa 2 Dr. R.R. Nani Permadi Kalopaki tersebut dikembalikan kepada penuntut umum. Menetapkan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara sebagaimana A sampai D itu, sebagian dilampirkan dalam berkas perkara dan sebagian lagi dikembalikan kepada saksi.
dan kewani sekalian. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 oleh kami Kasihan Setelah Bandung SMA sebagai Ketua Majelis, Lydia Sasando Parapat SMA dan Nawawi Pemulaan Besar masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 oleh Kasihan Setelah Bandung SMA, Ketua Majelis tersebut Lydia Sasando Parapat SMA dan Nawawi Pemulaan Besar hakim anggota dengan Mariati SIH sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Yan Ervina SH, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa 1 serta terdakwa 2 dengan didampingi oleh tim penasihat hukumnya masing-masing. Jadi saudara terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum, begitulah pertimbangan majelis dalam rangkaian perkara ini, dan pada hari ini kami berpendapat seperti yang sudah kami bacakan. Terhadap putusan ini, saudara-saudara mempunyai hak baik penuntut umum terdakwa untuk menerima atau berpikir-pikir, karena saudara jaksa dan ini ada penasihat hukumnya, tentu saudara tahu apa yang oleh hak saudara dalam waktu-waktu. Ya, demikian kami. Dengan demikian maka pemeriksaan perkara terdakwa Yuri Puji Listiani dan Dr. Nani Permadi Pati kami menyatakan selesai dan sidang ditutup. Sewa. Sandiwara. Sandiwara. Bener. Bulus. Biasa. Singapura dilawan. Singapura. Ada antek-antek.